Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini Mami Jo sedang berada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Iktara Bati Asya yang berada di Depok. Nah teman-teman, hari ini ada pengobatan untuk semua penyakit. Jadi pengobatannya seperti bekam tapi bukan bekam. Nah bagi yang penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Sahabat Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Iktara Bati Asya. Nah, kali ini kita mengadakan pengobatan herbal dan pengobatan totok punggung. Jadi pengobatan ini untuk semua keluhan penyakit yang ada di tubuh. Nah, teman-teman, selain itu di sini rutin diadakan pelatihan untuk tahsin Quran. Nah teman-teman, ini fasilitas yang ada di pesantren Quran ini. Ini kita bisa lihat, ini ada kamarnya untuk istirahat. Di sini juga ada kasur-kasurnya ya teman-teman. Nah ini kita lihat luas ya tempat untuk istirahatnya. Dan juga ada beberapa kamar nih. Nah di sini juga ada tempat istirahatnya teman-teman. Oke, lanjut ke kamar yang ini ya teman-teman. Ini juga tempat untuk istirahatnya. Dan di sini juga ada untuk jemur pakaian ya teman-teman ya. Jemur pakaian. Nah di sebelah sana ada toilet. Dan juga ada satu kamar lagi. Kita bisa lihat di sini ada kamar juga nih. Juga ada lemari penyimpan barang. Nah kalau ini tempat wudhu dan juga ada kamar mandi. Ini kamar mandinya teman-teman ya. Kamar mandinya dilengkapi dengan shower. Kamar mandinya ada showernya. Ini juga. Ini ya teman-teman, fasilitas yang ada di sini. Oke, teman-teman, kita ke atas ya, ke lantai 3. Nah, lantai 3 masih dalam renovasi. Nih, kita lihat di luar ini juga luas teman-teman untuk jemur. Nih, oke. Ini apa ya Mbak ya? Totok apa namanya? Ini namanya totok punggung, Bu. Totok punggung itu salah satu jenis terapi ya, salah satu metode terapi yang dilakukan di punggung. Ya. Jadi ada titik-titiknya? Ada titik-titik tertentu. Tekniknya sederhana. Ya. Diuyel-uyel, ditekan ke tulang. Tapi masya Allah, manfaatnya luar biasa. Siap. Selain mengurai sumbatan, jadi sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah ya. Tidak lancarnya peredaran darah. Nah, totok punggung juga bisa mengaktifasi saraf ya, sehingga tadi saling terkoneksi. Karena kan saraf di tubuh kita itu saling banyak banget ya. Ketika ada sumbatan, kerja saraf pun terganggu. Tapi dengan totok punggung, insya Allah peredaran darah lancar, saraf-sarafnya
juga jadi teraktivasi ke ini ya. Punggung kan pusat akar persarafan. Jadi insya Allah yang berasa kaku-kaku, kesemutan, insya Allah jadi meringankan. Jadi seger lagi ya. Kira-kira penyakit apa sih Mbak yang bisa diobati? Diikhtiarkan dengan totok punggung ya Bu ya. Insya Allah semua jenis penyakit Bu. Alhamdulillah, jadi semua jenis penyakit ya udah banyak, dari infeksi degeneratif itu kolesterol, hipertensi, gula, asam urat, bahkan ada yang sudah bahkan banyak sih ya, bukan ada yang sudah. Teman-teman pejuang kanker yang ikhtiar penyakit berat juga bisa ya, kanker ya. Terakhir ada klien saya yang beliau kanker paru ya, harus menggunakan oksigen setiap hari. Dari totokan awal dari oksigennya yang 5 strip turun jadi 1 strip. Kemudian selanjutnya dari yang nggak bisa tengkurap karena memang sesak ya Bu. Alhamdulillah sudah bisa tidur tengkurap, ya progresnya memang mungkin tidak secepat yang kita harus continue ya. Tadi ada proses yang insya Allah pasti sehat pasti, ya, atas izin Allah. Jadi kalau misalnya nih untuk pengobatan penyakit yang berat itu kira-kira berapa kali ditotok? Semakin rutin semakin baik. Kalau bisa setiap hari, bahkan setiap hari ya. Boleh lebih baik lagi. Gitu ya. Yang penting ada yang nonton aja. Siap. Ini kalau misalnya nih ada pemirsa YouTube nih mau totok kira-kira kemana Mbak? Boleh. Mungkin nomor handphonenya bisa kita cantumin ya. Kita ada praktek di Bekam Totok Center ya, Jalan Haji Jimun Raya, BBM ya, Sukamaju, Cilodong. Nomor WA-nya mungkin? Nomor WA-nya 0896 2746 1344. Ya, terima kasih Mbak ya atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Mami Jo lagi berada di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Iktarabati Asyak di Kecamatan Bojonggede, Depok. Nah, sekarang Mami Jo bersama dengan pimpinan dari pesantren, Ibu Tutut. Jadi kita mau dengar cerita gimana sih kisah awal berdirinya pesantren ini. Gimana? Yang pimpinannya ya suami saya. Saya mendukung kegiatan dari suami saya. Dari belakang layar ya Bu ya. Iya, saya di balik layar gitu. Jadi gimana Bu? Proses pendiriannya? Ya, pertama ini dimulai pada saat COVID ya. Jadi sekitar 2020 ya. Sekitar 2020 pada saat itu ada yang menawarkan tanah harga murah, terus kami awalnya mengalir aja nggak dengan kita coba untuk tanah ini dibeli bersama teman-teman untuk bagaimana ini kita akan mendirikan sebuah rumah tahfiz awalnya. Awalnya terus selanjutnya berkembang menjadi pondok karena bisa ada penginapan di lantai 2 dan ada kamar-kamar yang memang kita adalah sistem karantina yang angkatan pertama misalkan programnya beda-beda. Pertama adalah mungkin target 1 minggu 10 hari 3 juz. Selanjutnya bertahap tahap 2 ada program kasin, program menjadi imam, macam-macam terkait tafsir dan fikih gitu. Jadi programnya berganti-gantian dan juga kita mengganti ustaz yang dialih di bidangnya. Dan pertama
ini sudah kita wakafkan dan bangunannya semua ini adalah sudah lengkap ya. Kita sudah wakafkan ke istilahnya ke Kementerian Agama, sudah kita urus. Artinya ini bangunannya juga sudah wakaf otomatis, dan bangunan ini semuanya bantuan dari seluruh teman, kerabat, teman jauh yang memang berjuang fisabilillah di jalan Allah. Dan ini sebenarnya bukan milik kami, ini adalah milik umat. Ya. Karena ini semua mulai listrik, mulai air, mulai keramik, mulai plafon, mulai tangga, Dari donasi itu. semua dari donasi. Ada yang nyumbang, luar biasa. ada yang nyumbang macam-macam sesuai dengan kebutuhan kami. Padahal itu di saat COVID ya Bu ya? Di saat COVID yang Di saat memang COVID ya luar biasa ya. menurut kami nggak masuk akal, justru pada saat itu orang susah Lagi kesusahan keuangan, uang, malah ya. justru dalam COVID ini sudah hampir 1 M lebih terbangun dengan Masya Allah. berdiri sampai lantai 3 di atas tanah sekitar 120 meter. Ini 3 lantai ya Bu ya? 3 lantai. Jadi memang ini merupakan donasi dari umat ya Bu ya? Semuanya dari umat, dan ini juga sudah tanah wakaf. Sudah tanah Bukan wakaf. dari pribadi siapapun boleh menggunakan tanah keperluan ini untuk kemaslahatan umat. Boleh semuanya, ada kegiatan workshop, pengobatan seperti sekarang. Iya, sekarang Ada punya program apa bisa ditawarkan ke kami bisa bekerja sama. Gitu. Kayak ini kan ada yayasan, terapis, ada mulai tukang, terapis totok misalkan seperti yang sekarang dilihat, itu bisa bekerja sama. Ini semua dalam Kepentingan umat semua. kepentingan umat. Jadi rencana ke depan apa Bu kira-kira? Pertama, kita kan baru ada ruang belajar di lantai 1, lantai 2 kamar, lantai 3 itu untuk cuci, untuk jemur, bisa untuk ada sedikit lapangan untuk aula. Rencananya sih kami kepingin itu dibikin hidroponik, hijau-hijau, tapi memang belum ada anggarannya, supaya kalau orang membaca tahfiz naik ke atas itu seger, hijau-hijau ya Bu ya hijau-hijau, tapi ini masih belum ada Nanti ada yang anggarannya. ngasih donasi. Terus yang sebelah kami sudah membeli tanah juga sama 120 meter juga, itu rencananya untuk musola. Oh, untuk musola. Karena kami kalau sholat berjamaah kami tidak punya tempat. Iya benar. Jadi kalau sholat itu paling 10 orang, Iya, 15 gantian, luas ya, Bu, ya. gelombang 2, gelombang Iya, 3, benar. sedangkan jamaahnya banyak. Iya. Sehingga kami membutuhkan musola yang memang kedepannya nanti bisa Kepentingan rakyat umat yang ada di sholat sini. berjamaah. Rencananya sudah ada sampai lantai 2 dan fondasi sudah dibangun, donasi juga dari seluruh teman-teman terbaik kami seperjuangan, baru fondasi, tapi atasnya masih belum, nggak tahu kapan terjadi. Mohon doanya supaya ini bisa selesai untuk sholat berjamaah. Ini kira-kira mau open donasi Bu? Boleh ya? Sangat bisa, dan Kenapa alhamdulillah nanti ada yang dari luar kota kan? ya, kami sangat menerima dengan baik. Kalau mau meninjau survei lokasi, kami juga welcome, dan kami juga ini juga sudah kita laporkan, pernah ada kunjungan dari Kementerian Agama datang, ya sudah pernah ada kunjungan ke sini untuk melihat kondisi. Jadi ini pesantren mulai aktif itu berapa tahun Bu? Ada setahun? Sebenarnya kalau baru aktifnya baru 1 tahun ya. 1 tahunan. Karena ini baru selesai pembangunan 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya. Sudah 2 lebaran ya, 2 Idul Adha kami menyelenggarakan kurban di sini. Maaf 2 tahun. 2 tahunan ya. Jadi kami awal itu kita selesaikan lantai 1 dulu, Ya. supaya cepat dapat pahala orang-orang yang
wakaf di sini supaya cepat mengalir. Jadi nggak kami tunggu selesai dulu, lantai 2 belum selesai sambil jalan sehingga pahalanya yang sudah mengalir, kami sudah memberikan semen ke kami cepat mengalir, nggak kami tangguhkan. Jadi yang apa ada aja dulu, cepat kita gunakan aktivitas. Jadi sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan ya. Makasih Bu Tutut atas penjelasannya tentang pesantren ini, dan ini sangat menarik teman-teman bagi Anda yang mau donasi. Kita open donasi ya Bu ya. Nanti kita cantumkan ke rekening yang ada tertera di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lagi bersama salah satu peserta yang pernah menimba ilmu di sini ya Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Uung Gantira. Pak Uung Gantira. Jadi pengalaman Bapak di sini gimana Pak? Mengikuti pelatihan apa di sini? Saya tuh kebetulan sebelumnya saya tuh udah merasa bisa baca Al-Quran, belajar. Terus sebelumnya itu istri saya kebetulan dia ikut tahsin. Oh gitu. Ikut tahsin, tapi bukan di sini, dia ada pelatihan tersendiri online. Terus istri saya itu melihat ada pengumuman daftar. Coba ikut ini berbeda. Kalau tahsin dengan baca Al-Quran itu berbeda. Jadi saya penasaran, supaya ikut kamu. Itu mulai tahsin. Akhirnya saya coba ke sini. Dan pada saat mulai ternyata yang saya sebelumnya merasa bisa salah semua gitu. Karena dari tahsinnya nih makrojnya ya kalau kata Pak Ustadznya itu ini harus banyak rekonstruksi besar-besaran nih gitu. Mungkin sebelumnya saya pasti saya udah apa ya banyak yang itu udah tahu semua, cuma dari makrojnya ternyata banyak salah. Jadi lebih detail ya Pak ya? Lebih detail, jadi saya baru kali ini saya dapat ilmu seperti itu gitu kan. Bagaimana setiap huruf itu mengatakan secara jelas, padahal itu sangat mempengaruhi sekali gitu kan. Salah kata, salah arti ya Pak? Salah arti gitu, salah mengucapkan. Jadi istilahnya kata Pak Ustadz itu, kita itu membaca Al-Quran itu harus seperti orang Arab membacanya gitu, bukan seperti orang Indonesia atau orang Sunda. Bagi saya Sunda gitu. Jadi itu pikirnya salah kan Pak itu. Karena akan berbeda arti ya Pak ya. Berbeda arti. Jadi berapa lama Bapak belajar di sana? Ini kalau pesantren ini itu kebetulan itu mengadakan itu beberapa itu, jadi beberapa event. Jadi pertama saya ikut itu event 2 hari. Jadi dari ini ya Pak ya, ada apa istilahnya kelas ada kakak gitu ya. Jadi ada 2 hari. Terus saya pernah itu ini yang ketiga kalinya saya ikut. Pertama saya ikut itu ya cuma 2 hari full. Jadi di sini nginep. Jadi nginep di sini jadi 2 hari full nginep ya. Makan di sini, tidur di sini. Kemudian di atas ada tempat tidur. Jadi makan di sini seperti itu lah gitu. Terus sudah pertama itu, yang kedua terus ada lagi pelatihan kawal kan tahsin. Terus yang kedua itu pelatihan memperbaiki jadi imam masjid. Saya bilang Pak Ustadz, saya bukan imam tapi saya sangat tertarik juga pengen ikut, boleh nggak? Oh boleh silakan, saya ikut lagi. Jadi ya? Ya di imam pun saya banyak juga diperbaiki imam apa banyak, terutama baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu kan ya kita itu merasanya simpel ya. Setiap orang bisa gampang lah. Tapi ternyata banyak sekali kita mengalami kesalahan yang kita tidak sadari. Kita baru tahu Al-Fatihah sendiri harus diperbaiki besar-besaran lah. Terus yang ketiga? Yang ketiga ini sekarang juga mengenai tahsin juga, tapi sekarang itu selama seminggu gitu. Karena saya itu kan ada kesibukan ini, saya pas waktu senggangnya saya kesini gitu. Jadi tahap pertama cuma 2 hari? Cuma 2 hari full, Sabtu Minggu kan benar Sabtu Minggu libur sama sekali kan, jadi saya bisa full. Tahap kedua 2 hari juga, saya bisa full juga. Nah tahap ketiga itu seminggu ya. Itu ngapain aja selama seminggu itu? Seminggu sama mengenai tahap, cuma lebih frekuensinya lebih diperbanyak. Kalau 2 hari kan cuma sebentar, kalau seminggu kan berarti otomatis lebih sering, jadi intensif lebih intensif lagi ya. Ternyata pas itu ya banyak yang harus diperbaiki juga. Padahal sebelumnya saya merasa wah lagi udah cukup nih gitu kan. Ya mungkin Ustaz diperbaikinya bertahap lah sesuai itu kan, sesuai kemampuannya kan. Jadi kalau mau segini ya mungkin perbaikinya 1 tingkatan lah gitu ya. Masih
sudah kemarin udah gitu mungkin perlu ditingkatkan lagi kan gitu kan. Kayak seperti itu. Jadi ya namanya belajar tahsin itu kayaknya nggak ada rasa cukup ya. Setiap harus terus. Saya kalau suatu saat ada ada pelatihan lagi, yang level yang ketiga kali mungkin saya ikut lagi dan ada nih hasil jadi nggak pernah berhenti lah kalau namanya ilmu kan. Materinya ada makhraj huruf, sifat huruf, terus tahsin tilawah. Jadi itu yang paling utama itu. Persyaratannya umur 15 tahun ke atas. Betul. Jadi persyaratannya itu terutama sudah bisa membaca Al-Quran. Gitu. Jadi kalau belum bisa membaca Al-Quran ya agak susah gitu. Susah ya. Jadi kan itu terlalu dasar gitu ya. Lebih baik yang udah baca Al-Quran, baru tinggal moles-moles gitu. Terus gimana perasaan Bapak setelah 3 kali ikut pelatihan? Ya menurut saya yang saya rasakan itu baca sekali kemudian yang sangat signifikan. Padahal yang saya pelajari cuma satu, Al-Fatihah. Al-Fatihah kan sesuatu yang sangat sederhana kan. Kayaknya simpel lah gitu. Ya, saya sendiri kan ya background saya umum backgroundnya. Bukan orang dari agama gitu. Tapi walaupun background umum kan ya di rumah suka ngaji juga dari kecil kan. Jadi nggak terlalu gampang-gampang aja. Itu ternyata itu emang harus dipelajari gitu kan. Iya, ternyata salah baca. Salah gitu. Apalagi Al-Fatihah kan rukun gitu kan. Rukun dalam sholat kan dalam baca. Kalau itu salah kan, salah semua kan. Untung dulu saya belum paham, jadi mungkin mudah Allah masih mengampuni. Terus sekarang udah paham ya harus berusaha untuk itu. Bener ya Pak ya cara bacanya. Iyalah. Jadi gimana Pak kalau seandainya ada event lagi mau ikut lagi? Insya Allah, bisa izin baca, boleh nggak gitu? Iya benar-benar. Nah mungkin bisa di rumah ya mungkin bisa Bapak sampaikan gimana sih kira-kira setelah ikut latihan di sini mungkin bisa apa? Ya yang saya harap ya banyak sekali kemajuan yang bisa dapatkan dan ini benar-benar sangat bermanfaat ya saya. Terutama yang sangat simpel Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Ya, jadi Al-Fatihah itu aja harus dibenerin. Harus benerin gitu. Sesuatu yang simpel lah mungkin anak kecil bisa sepele tapi itu ya itu sangat signifikan gitu. Kalau seandainya tahu artinya ya salahnya signifikan betul-betul gitu. Jadi ya bagi orang pikiran yang beragama itu harus terus semakin membaik dan membaik gitu ya. Harus terus dipelajari, jangan dianggap enteng gitu ya. Itu ilmu yang sangat berguna gitu kan. Apalagi ini kan untuk akhirat ya Pak ya. Dunia dan akhirat gitu ya. Insya Allah lah kalau akhiratnya kita baik, Allah pun limpahkan dunianya juga gitu. Kalau dunianya baik, untuk Allah limpahkan akhirat gitu. Jadi harus ini ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya atas wawancara hari ini. Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Thanks for watching.